Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kaifa takfuruna billahi, bagaimana kamu bisa kafir kepadaku, kafir kepada Allah, kufur kepada Allah, tidak ingat dengan nikmat-nikmat, tidak ingat bahwa aku adalah Tuhan yang menciptakan. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, padahal dulu semuanya kamu itu mati, kata Allah. Wa kuntum amwatan, mati, entah di mana kita, tiada sama sekali. Wahyakum, kemudian Allah hidupkan, aku yang hidupkan kamu, kata Allah. Thumma yumitukum, setelah engkau jalani kehidupan di atas muka bumi ini, thumma yumitukum, maka kemudian aku matikan kalian. Thumma yuhyikum, kemudian disitulah hari pembalasan, Allah menghidupkan kembali kamu. Thumma ilaihi turja'un, maka dengan semua amalan kita, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji zarah pun kebaikan itu, atau sebesar biji padi yang kecil sekalipun, maka tetap akan dibalasi oleh Allah dengan kebaikan. Tetapi bila sebesar biji zarah pun kejahatan itu, maka juga akan dibalasi oleh Allah sebesar biji zarah kejahatan itu. Maka tidak ada yang luput dari Allah, tidak ada luput dari semua kelakuan kita di atas muka bumi ini. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Inna sam'a wal basar wal fuad, baik mata, telinga dan seluruh anggota tubuh kita dan apa yang kita lakukan akan semuanya dipertanggungjawabkan oleh Allah. Maka karena itu kaum muslimin, para sahabat semuanya, apa amalan yang bisa kita banggakan? Apa amalan yang bisa untuk menyelamatkan dari pertemuan kita nanti dengan Allah ketika kita tidak bisa menjawabnya dengan baik? Tidak bisa diakali dengan pikiran kita yang kita bilang kita pintar, kita profesor, kita doktor, kita insinyur, kita pejabat, kita seorang jaksa, seorang hakim. Ketika di hadapan Allah, amalan kita yang bisa menjawabnya, bukanlah kepintaran kita. Tak akan ada gunanya lagi. Semuanya dikunci oleh Allah. Maka amalan tangan kita, amalan lidah kita, amalan mata, telinga kita, semua akan menjawab dengan apa yang kita lakukan atas muka bumi. Kaum muslimin rahmati Allah, sudahkah salat kita ini bisa menjawab semua itu? Sudahkah bacaan Quran kita menjawab semua itu? Sudahkah kita yakin dengan pahala haji umrah kita akan menjawab semua itu? Sudahkah juga zakat kita, infak sedekah kita, semua yang kita berikan kepada orang lain bisa menjawab semua itu? Maka tak satu pun dari kita, termasuk saya pribadi, bisa mengatakan aku jamin bisa menjawab semua pertanyaan itu. Kaum muslimin rahmati Allah, maka untuk mengatasi semua ini adalah fa idza azamta fatawakkal Allah. Maka kita segera memperbanyak kebaikan-kebaikan ini, dan terutama ibadah mahdah maupun ibadah sunnah. Maka kita harus berbanyak terus-menerus. Apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun ini bulan Ramadan yang sangat berbeda sekali. Bulan Ramadan yang sangat berat sekali bagi semua umat Islam di seluruh dunia dengan wabah yang terjadi. Maka pertaruhan keimanan harus kita nampakkan untuk mewujudkan ibadah yang maksimal. Jangan menyerah, jangan berputus asa,
la takhaf la tahzan innallaha ma'ana. Hanya orang-orang yang bersama dengan Allah, maka dia tidak pernah takut, dia tidak pernah sedih. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Maka orang-orang beriman itu selalu menjadikan penolongnya adalah sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Maka dia bersama orang-orang sabar. Jadi jangan mengeluh, saudaraku semua. Lebih baik apa yang harus kita lakukan? Hadirkan diri kita menjadi yang terbaik. Seperti katakan oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu semua dilahirkan ke atas muka bumi ini adalah menjadi linnas, bermanfaat bagi manusia lainnya. Wa yanfa'unas, menjadikan dia bermanfaat. Ta'muruna bil ma'ruf, dan menyeru pada kebaikan. Ayo kita beribadah dengan kondisi apapun. Kita baru kena wabah corona, berpuluh-puluh tahun orang-orang Palestina di Gaza diboikot, dibombardir, tak bisa keluar dari daerah mereka. Tetapi mereka menghadirkan semua masyarakatnya adalah orang-orang yang ahli ibadah, ahli Quran. Kita hanya dihantam dengan satu corona, kita sudah merasa dunia ini seolah-olah berakhir. Tidak, saudaraku. Maka kalau kita pahami, kita belajar tentang ketegaran hidup, bagaimana perjuangan hidup, bagaimana menjadi ma'iyatullah, selalu bersama Allah, maka kita belajar dengan saudara-saudara kita di Palestina. Mereka sudah lama merasakan itu, tetapi mereka semakin mendekat kepada Allah. Mereka selalu mendapatkan pertolongan Allah. Ini yang harus kita pahami dalam kondisi seperti ini. Bukan malah sebaliknya, saling menyalahkan, saling memberikan tekanan, atau kita saling menyakiti satu sama lain. Tidak. Mari kita saling menjaga dimanapun kekurangannya. Kita semua yang mengelola negara, pemerintahan maupun masyarakat ini adalah manusia, bukan malaikat. Kalaupun malaikat disuruh perintahkan oleh Allah, belum tentu malaikat bisa. Tetapi usaha kita itulah yang dinilai oleh Allah. Tidak ada yang sempurna, selalu ada salah, selalu ada keliru. Maka mari bersama-sama kita memperbaiki hal tersebut. Mana yang salah kita perbaiki, mana yang kurang kita tambah, mana yang bertambah kita kurangi. Supaya apa? Supaya profesional dan proporsional. Maka karena itu seorang hamba yang baik, dia menyeru pada kebaikan dengan segala upayanya, tak jenjang kayu pun dikeping, dan mencegah pada kemungkaran. Agar apa? Agar semua orang-orang yang kena wabah ini maupun terdampak wabah ini dengan segala kemiskinan yang luar biasa datang ke negeri kita, khususnya di daerah kita Kota Dumai, maka insya Allah akan memberikan pertolongan kepada siapa saja yang dapat pertolongan. Ketika apa? Ketika dia betul-betul ingin bersama dengan Allah dan tidak mau berpangku tangan, tidak mau hanya sekedar menadahkan tangan, tapi dia ingin memberi dan memberi. Maka kalau jiwa saling memberi, bersedekah, berinfak, berzakat itu hadir dalam diri kita, tidak bakhil, tidak kikir, semakin bertambah kesyukuran kepada nikmat yang diberikan Allah. Dengan adanya wabah ini menyadarkan kita semua untuk berbagi, maka insya Allah akan selamatkan negeri ini. Walau annal qura amanu fattaqau la fatahna bi barakatin minallah. Seandainya satu negeri itu betul-betul dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan keberkahan kepada mereka. Mari kita, saudaraku sekalian, berlapang dada, membersihkan hati, memperbaiki diri. Jangan tahan lagi zakat kita, jangan tahan lagi infak kita, jangan tahan lagi sedekah kita. Terutama sedekatun jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya, wakaf yang terus mengalir pahalanya, investasi abadi dunia dan akhirat. Jangan sia-siakan peluang ini. Siapa yang berwakaf, kata Allah, kata Rasulullah, maka sungguhnya dia jadi orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Mereka orang-orang yang sibuk membersihkan dirinya dalam kebaikan, bersedekah dan memperjuangkan agama Allah, dan memberikan infak dan sedekah serta wakafnya dalam jalan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa qad khaba man dassaha. Tapi celaka orang yang cuek saja, tak peduli dia, lantaklah situ dia.
Orang seperti ini adalah orang yang celaka karena dia biarkan dirinya dalam kekotoran, dalam kejelekan, dalam keburukan, dalam kebakilan. Maka semakin lama umurnya makin habis, dia tidak bisa lagi sempat memperbaiki dirinya, dan dia tidak bisa membantu orang. Di saat itu mati datang kepadanya, maka baru dia sadar. Maka penyesalan kemudian tiada berguna kaum muslimin dan muslimat dengan mati Allah. Maka karena itu, ayo mari sama-sama kita bangun rasa peduli kita bersama kami, Lembaga Amin Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Kota Dumai. Kami tunggu di Jalan Sultan Sari Kasim, Masjid Mujahidin Kota Dumai, Pasar Senggol. Insyaallah mudah-mudahan kita sama-sama memperbaiki situasi ini, dan segera Allah angkat wabah dan penyakit ini dengan kesungguh-sungguhan kita. Intan surullaha wa yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu tolong agama Allah dengan hartamu, dengan dirimu, wa yansurukum, biarkan aku yang kata Allah menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, tapi kalau ada ragu-ragu dalam hatimu, agar aku kokohkan kekuatan hatimu menjadi kuat, sehingga apa? Sehingga engkau yakin akan datang pertolongan Allah. Wa tu'minuna billah, istiqomahlah kita dalam beriman kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.